Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah yang beranggotakan saya Fauzi Ahmad Syarif, pemateri pertama. Ya. Pada kali ini pemateri pertama akan menjelaskan tentang kemajuan administrasi pemerintahan militer dan kebijakan politik. Yang pertama itu administrasi pemerintahan dan militer. Masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah memperbarui administrasi pemerintahan, sistem politik, dan tatanan kemiliteran. Perbaikan administrasi pemerintahan masa Khalifah Al-Mansur dikhususkan untuk meningkatkan pelayanan publik, juga memperkuat sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Sudah itu, Khalifah Al-Mahdi membentuk Dewan Korespondensi yang menangani menyurat dan ketetapan khalifah. Dewan Pengawas, Dewan Penyelidik Kekuasaan, Dewan Kepolisian dan Pos, dan Pengadilan tingkat tinggi. Setelah itu di masa Khalifah Harun ar-Rasyid juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Jianul Jundi. Pada masa beliau, kekuatan militer sangat dikagumi dan disegani. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang membentang dari Afrika Utara sampai Indalus, India. Yang kedua, sistem politik. Pada masa dinasti Abbasiyah menjadi 4 periode yang sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya, yaitu sebagai berikut. A. Pada periode 1, pengaruh Arab dan Persia 1, tepat tahun 132 sampai 232 Hijriah, atau seiring meninggalnya Khalifah Al-Wasiq. B. Periode 2 atau periode pengaruh Turki 1, yakni pada tahun 232 sampai 334 Hijriah, ketika Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan. C. Periode 3, pengaruh Persia 2, yakni kekuasaan dinasti Buwayhi dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. D. Periode 4, yakni masa kekuasaan dinasti Seljuk dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah hingga datangnya serbuan bangsa Tartar dan ekspansi Turki Utsmani. Ekspansi Turki Utsmani. Setelah itu yang B, kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, sistem sosial. George Zendan dalam bukunya Tamadun Al-Islam menggambarkan bahwa masa dinasti Abbasiyah masyarakat menjadi 2 kelompok, yaitu
kelas khusus, dan kelas umum. Kebijakan bertujuan melindungi masyarakat non-Muslim dan juga menjamin diberikannya hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka bebas melaksanakan berbagai aktivitas, baik keagamaan dan lain sebagainya. Bahkan beberapa orang non-Muslim pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan, seperti Gabriel bin Baktisu. Yang kedua, sistem ekonomi. Perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai kekuasaan, kegiatan industri meningkat seperti industri kain, linen di Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir, kurma dari Irak. Hasil industri dan pertanian tersebut diperdagangkan ke berbagai wilayah Abbasiyah negara lain. Yang ketiga, sistem budaya. Di masa Abbasiyah terjadi percampuran Arab dan non-Arab selama perluasan wilayah. Proses tersebut akhirnya melahirkan kemajemukan warga negara. Keragaman warga negara tersebut meliputi berbagai suku, agama, dan kebudayaan. Lanjut ke pemateri kedua.
Eh, itu saja penjelasan dari materi kami tentang peradaban emas di dinasti Abbasiyah. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.